Dan kita bersyukur hari ini kita sudah masuk kepada Minggu Advent, yaitu minggu-minggu di mana kita menantikan peristiwa Natal itu. Dan sebagai orang percaya, Yesus sudah datang pada kali yang pertama, tetapi kita masih menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan Minggu Advent pertama adalah bertemakan mengenai damai, peace. Dan pada hari ini saya tidak mengkhotbahkan secara khusus mengenai itu kelahiran Yesus, tetapi saya ingin mengkhotbahkan satu bagian yang membawa kita melihat akan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya sekalipun di tengah kelemahan dan kegagalan mereka. Siapa di sini yang sebagai orang percaya tidak pernah ada kelemahan, tidak pernah ada kegagalan? Rasanya tidak ada orang yang demikian. Dan pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kelemahan dan kegagalan orang percaya atau orang beriman. Mari kita buka Alkitab kita sebelum kita masuk dalam doa. Kita baca satu bagian, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-20. Satu bagian yang diberi judul Abraham dan Abimelek. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap dan demikian seterusnya sampai kepada ayat ke-18. Kejadian pasal yang ke-20. Ayat pertama, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan dia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab dia sudah bersuami. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, dia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, dia saudaraku. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak.
Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur sebab kepada kami Engkau menganugerahkan pengertian akan firman, dan itulah yang kami minta. Kami minta Tuhan bukan sesuatu hal yang hanya menyenangkan telinga kami, lantas kami melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi berikanlah kepada kami firman, sekalipun itu hal yang akan menggoncang kami, yang tidak mengenakan kami, tetapi kami berdoa biarlah Tuhan membentuk kami, agar kami menjadi orang-orang Kristen yang seturut dengan isi hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan pimpin kami di dalam perenungan akan firman-Mu, di dalam satu kegagalan, kelemahan yang bahkan dialami oleh seorang tokoh yang begitu beriman. Kami berdoa kiranya kami boleh belajar daripada semuanya itu. Berikanlah rendah hati kepada kami. Dan Tuhan berkatilah jemaat-Mu di Emery Pontianak, agar senantiasa bertumbuh dalam firman dan hati yang semakin mengasihi Tuhan dan hati yang mau senantiasa melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan firman ke depan. Tuhan pimpin kiranya baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan kami bersyukur. Amin. Apakah hal yang sering kali saudara sekalian membuat kita merasa frustrasi? Yaitu ketika kita sedang asik-asiknya di dalam pergerakan maju, kemudian kita mengalami yang namanya kegagalan, yang namanya kemunduran. Orang yang bisnisnya lagi berkembang dengan pesat, begitu senangnya, tetapi tiba-tiba kemudian dia kena tipu daripada rekan bisnis, lalu bangkrut. Rasanya begitu berat saudara sekalian. Atau bisnisnya lagi maju, tiba-tiba terdampak aturan baru, atau misalnya terdampak bencana alam atau pandemi waktu itu misalnya, atau orang yang lagi di puncak kejayaan dari karirnya tiba-tiba divonis sebuah penyakit yang berat, rasanya sangat tidak menyenangkan, tidak enak, membuat frustrasi saudara. Atau mungkin kita sedang pelayanan lagi aktif-aktifnya, tiba-tiba saudara ada masalah di dalam rumah tangga, masalah anak, perselisihan di antara pengurus dan jemaat, atau yang lebih berat, ada masalah dosa yang berulang dan merusak seluruh kemajuan. Maka semua itu membawa satu rasa frustrasi, sebab kita seakan kembali ke titik nol. Dan itu pula dialami oleh Abraham. Abraham pun tidak terkecuali. Nah, kita tadi baca pasal ke-20 tentang Abraham dan Abimelek. Nah, sebelumnya di dalam pasal 18 dan 19 kita lihat bagaimana Allah secara khusus mengunjungi Abraham. Untuk apa? Untuk meneguhkan janjinya bahwa dia akan memberikan seorang anak laki-laki. Dan Allah bahkan bersama malaikatnya makan bersama dengan Abraham. Satu-satunya peristiwa di mana Allah makan sebelum inkarnasi daripada Kristus nantinya, Allah makan bersama dengan manusia adalah di dalam kejadian itu. Maka Abraham begitu istimewa. Dan bahkan Allah membocorkan apa yang dia hendak lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Abraham diberikan kesempatan untuk bersyafaat. Maka Abraham doa, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota itu? Allah mengatakan tidak. Abraham rasa kebanyakan, rasanya tidak sebanyak itu deh. Lalu Abraham tawar jadi 45. Jadi 40, 30, 20, 10 Tuhan jawab. Kalau ada sejumlah itu aku tidak akan hancurkan. Wah, bayangkan ya betapa luar biasanya. Kalau saudara berdoa, apapun yang saudara minta Tuhan akan jawab. Wah, itu satu privilege luar biasa. Dan bahkan kemudian ketika Tuhan akhirnya menghancurkan Sodom dan Gomora, bahkan tidak ada 10 orang benar pun, Tuhan tetap menyelamatkan Lot dan keluarganya. Oleh karena apa? Oleh karena doanya Abraham. Respon terhadap syafaat Abraham. Maka Abraham luar biasa. Dia mengalami langkah iman, dia mengalami gerak maju yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi di dalam Kejadian pasal 20 kita mendapati langkah mundur di dalam perjalanan iman daripada seorang tokoh besar bernama Abraham. Jadi saudara, Abraham seorang tokoh besar, tetapi dia mengalami kelemahan, kegagalan. Maka ini menjadi satu peringatan bagi kita, pengingat bagi kita, bahwa perjalanan di dalam proses pengudusan itu bukan hal yang mudah. Sebab kita sangat mungkin mengalami kegagalan setelah kemajuan yang hebat.
Maka ini menjadi pengingat, mungkin di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara nanti akan Tuhan berikan kemajuan, tetapi di situ kita gentar sebab itu hal yang tidak mudah. Bisa saja setelah kita mengalami kemajuan, tetapi ada kegagalan, kelemahan, kemunduran. Dan ini juga mengingatkan kita untuk tidak memandang rendah akan saudara-saudara kita yang sementara waktu mereka berada di dalam kemunduran, mereka berada dalam kelemahan iman, mereka mengalami kegagalan. Maka sebaliknya kita mengingat, mendoakan mereka, menarik mereka untuk bangkit kembali, dan kita hadir bersama dengan mereka. Nah, di dalam pasal ini, saudara, apa yang kita perlu katakan? Abraham sebenarnya dia hanya perlu mengingat satu hal, yaitu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang bisa dipercaya menjaganya. Nah saudara ya, kadang-kadang kita menyembah Allah, tapi kita tidak yakin dia bisa jaga kita. Maka kita pikir kita harus jaga diri kita sendiri. Kita pikir kita harus bikin rencana menurut cara kita sendiri. Nah saudara sekalian, di sini Abraham hanya perlu ingat bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang bisa, Allah yang sanggup untuk menjaganya. Dan Abraham perlu memegang pelajaran ini dengan baik. Karena apa? Karena akan senantiasa ada ujian di dalam perjalanan imannya. Maka di sini saudara jangan kira ya jadi orang Kristen, oh tidak ada lagi ujian dalam perjalanan iman kita. Banyak orang kira jadi Kristen itu adalah titik akhir atau final. Oh sekarang sudah Kristen, tinggal tunggu masuk surga. Enggak saudara sekalian. Maka menjadi orang Kristen kita harus sadar bahwa ujian terhadap iman kita akan selalu ada. Nah di dalam pasal ini kita mendapati Abraham, Allah membawa dia kembali ke awal. Kalau saudara lihat, Abraham dipanggil Tuhan dalam Kejadian pasal 12. Dan di situ ada peristiwa apa? Abraham karena kelaparan di tanah yang Tuhan janjikan itu, Abraham harus ke Mesir. Dan di Mesir dia berbohong kepada Firaun bahwa Sarah itu bukan istrinya, melainkan saudaranya. Nah di dalam pasal ini Allah membawa Abraham kembali ke awal, kepada rintangan yang sama persis, di mana imannya goyah sebelumnya. Dan skenarionya sama. Skenarionya sangat mirip dengan yang diceritakan dalam Kejadian pasal 12. Ketika pada saat itu terjadi bencana kelaparan yang mendorong Abraham ke Mesir. Ketika Abraham pergi ke Mesir, Abraham takut. Takut apa? Takut Firaun akan bunuh dia. Kenapa takut Firaun bunuh dia? Karena istrinya terlalu cantik. Nah ini susah ya saudara. Maka yang belum nikah doalah, istri jangan terlalu cantik Tuhan, tapi jangan juga terlalu jelek ya Tuhan. Nah ini juga sama-sama ya. Kalau istri terlalu cantik, cobaan di luar. Kalau istri terlalu jelek, cobaan di dalam. Nah saudara, ini hal yang susah. Abraham susah hati. Kenapa? Istri terlalu cantik saudara. Sampai dia selalu takut orang bunuh dia karena kepingin ambil istrinya. Nah, dia takut Firaun itu akan bunuh dia karena Sarah terlalu cantik. Dan ketakutan itu menyebabkan kegagalan Abraham. Apa yang kita rasa paling berharga itu mungkin menjadi sumber daripada kegagalan kita. Orang kaya, mungkin kekayaan dia menjadi kegagalan dia. Orang sukses, mungkin jabatan dia menjadi sumber kelemahan dia. Nah Abraham, apa yang menyebabkan kegagalan dia adalah apa yang paling berharga, yaitu Sarah, istrinya itu. Nah di Mesir dia menyuruh Sarah berpura-pura menjadi saudaranya, bukan istrinya. Dan apa yang terjadi? Sarah hampir berakhir di harem daripada Firaun, di antara kumpulan istri-istri dan gundiknya Firaun. Tapi Tuhan melepaskan. Di dalam pasal 20 ini siklusnya berulang saudara. Dan Abraham jatuh kembali ke dalam perangkap yang sama saudara. Persis sama. Dan masalahnya sebenarnya kurang lebih sama dengan kalau kita lihat Kejadian pasal 16. Apa yang terjadi? Sarah tahu Tuhan janjikan keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Tapi kenapa sampai tua belum ada anak? Maka Sarah mulai pikir, jangan-jangan Tuhan mau saya pakai cara saya sendiri. Dan pada zaman itu wajar ketika seorang nyonya tidak punya anak, dia memberikan hambanya, memberikan budaknya kepada tuannya, kepada suaminya, lalu kemudian
Dari itu hubungan tuan dengan budak itu, lahir seorang anak, dan anak itu menjadi anak daripada nyonya itu. Maka Sarah pikir inilah caranya. Lalu dia serahkan Hagar kepada Abraham. Dan Abraham menyerah kepada godaan itu untuk mendapatkan anak laki-laki melalui Hagar. Nah, pertanyaan yang Abraham gumulkan, saudara, adalah sama seperti yang kita juga sering gumulkan, yaitu pertanyaan apa? Bisakah Allah menggenapi janjinya tanpa bantuan saya? Nah ini saudara ya, Tuhan punya rencana yang besar, tapi kalau saya nggak bantu bagaimana caranya? Nah ini yang sering kali kita gumulkan ya. Sanggupkah Tuhan menepati janjinya tanpa bantuan saya? Kalau saya tidak bantu, kalau saya tidak berjuang, nggak mungkin pekerjaan Tuhan jadi. Nah ini kecelakaan dalam banyak gereja. Ketika orang yang sudah senior lama melayani, mungkin kita ada godaan, kita merasa, kalau tidak ada saya sebagai hamba Tuhan, kalau tidak ada saya sebagai gembala sidang, kalau tidak ada saya sebagai majelis, gereja ini sudah lama tutup. Nah saudara ya, nah Abraham berpikir, dapatkah Allah menepati janjinya tanpa bantuan saya? Nah Abraham tentu beda dengan keponakannya Lot. Lot dia menjalani hidup yang berkompromi dengan penduduk negeri itu. Dia berasimilasi dengan orang-orang di Sodom. Dia menikmati hidup di kota itu. Tetapi Abraham tidak. Di dalam ayat pertama pasal ke-20 ini menunjukkan bahwa Abraham tetap dia sebagai orang asing di tanah yang Tuhan janjikan itu. Dia tetap melihat dirinya sebagai musafir yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Abraham terus ingat bahwa dunia ini bukanlah rumahnya. Dia mengerahkan matanya kepada apa yang Tuhan pimpin. Tetapi saudara, cara hidup yang demikian ada bahaya di baliknya. Karena Abraham terus berpindah. Cara hidup yang mengembara seperti itu, tanpa adanya perlindungan daripada satu suku atau klan yang kuat, atau tanpa perlindungan dari raja lokal, itu bahayanya sangat besar. Karena pendatang sangat mungkin dieksploitasi atau bahkan dibunuh oleh orang-orang di tanah yang dia tinggali itu. Dan resiko itu sangat tinggi setiap kali Abraham pindah ke tempat yang baru. Nah kita yang baca Alkitab, kadang kita tidak memikirkan situasi itu. Karena apa? Kita sudah tahu endingnya. Tapi saudara bayangkan Abraham yang mengalami itu. Pindah ke tempat yang baru. Tidak ada yang dikenal. Tidak ada yang melindungi. Apa yang akan terjadi saudara? Dan di dalam Kejadian pasal 20 ayat pertama mencatat Abraham. Dia pergi lebih jauh lagi. Dia pergi ke wilayah Negeb. Di pinggiran daripada tanah perjanjian, dan ini selalu adalah tempat yang berbahaya. Nah kalau kita pindah ke tempat yang lebih nyaman, kita merasa tenang. Tapi saudara bayangkan kalau saudara dipindah kerja, kemana? Ke Somalia, ke Nigeria. Wah kita langsung merasa ketakutan apa yang terjadi. Nah Abraham pindah ke tempat yang lebih bahaya. Dan setiap kali kita pindah tempat, bicara perpindahan, setiap perpindahan itu pasti mengarah kepada ketidakpastian saudara sekalian. Ketidakpastian. Sebuah transisi di dalam kehidupan itu bukan hal yang mudah. Waktu 10 tahun lalu kami diutus ke Surabaya, ini bukan hal yang mudah. Karena tidak kenal siapa-siapa. Ini banyak ketidakpastian. Tinggal di Jakarta pelayanan sudah ada. Teman-teman sudah ada. Orang-orang yang dikenal sudah tahu yang mana. Sehingga kita merasa lebih tenang. Nah pindah berarti ada ketidakpastian. Nah apa yang harus kita lakukan? Kita tidak tahu, hanya bersandar pada Tuhan. Nah transisi dalam hidup biasanya saudara mendatangkan ujian. Saudara yang pindah kerja ada juga ya yang dari Surabaya baru pindah ke Pontianak. Kita bersyukur ya Tuhan kadang-kadang kirim orang-orang dari tempat lain datang. Nah mungkin itu sebagai tanda banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di satu kota. Nah orang pindah kerja, orang pindah kota, pindah apa saudara, dan pindah status juga ya. Dari single menjadi menikah, itu banyak ujian saudara sekalian. Nah selain ujian juga ada godaan saudara. Godaan apa? Godaan waktu kita pindah ke tempat baru ialah menyelesaikan masalah menggunakan cara yang ada di tempat lama. Waktu saudara pindah ke tempat yang baru, di situ ada masalah yang baru. Dan kita akan tergoda untuk apa? Menyelesaikan masalah di tempat yang baru dengan menggunakan cara-cara di tempat yang lama yang kita pandang itu bisa berhasil. Nah ini masalah yang umum
Sehingga membutuhkan usaha yang keras untuk apa? Untuk saudara tidak terjebak dengan cara atau pola yang lama. Misalnya orang bisnis, kalau dia terbiasa dengan pakai jalan pintas, maka dia pindah usaha manapun, dia selalu tergoda untuk pakai cara yang lama yang dia pandang berhasil, cara yang aman buat dia. Nah, saudara sekalian, dan seringkali sayangnya tanpa sadar, cara-cara lama yang sudah menjadi kebiasaan kita itu justru adalah cara yang keliru. Dan demikianlah itu terjadi kepada Abraham, saudara sekalian. Di sini kembali Abraham takut bahwa ada yang akan membunuhnya dan mengambil Sarah daripada dia. Saudara bayangkan ya betapa cantiknya Sarah. 20 tahun lalu kira-kira dia takut Firaun akan bunuh dia karena mau ambil Sarah. Sekarang dia takut lagi dia akan dibunuh karena orang Abimelek mau ambil Sarah. Sarah waktu itu, waktu ketemu Firaun umur berapa? Umur 70, saudara sekalian. Sekarang Sarah umur 90. Saudara bayangkan ya. Oma-oma saudara sekalian. Tidak pakai skincare Korea. Saudara tidak pergi perawatan. Saudara tetapi masih menarik hati ya. Maka susah ya jadi Abraham, istri dari muda cantik sampai tua masih cantik saudara. Nah, jadi Abraham itu takut bahwa dia akan dibunuh dan orang ambil Sarah. Nah, ini bukan sekadar paranoid tanpa dasar ya saudara. Sebab jangankan pada zaman itu, pada zaman sekarang pun bukan hal yang aneh. Seorang penguasa dia akan menggunakan kuasanya untuk mencuri dan merampas dari orang yang tidak berdaya. Jangankan zaman itu, zaman sekarang pun juga seperti itu. Maka Abraham wajar kalau dia berada dalam ketakutan. Maka Abraham segera terpikir. Terpikir untuk apa? Untuk pakai cara lama yang dia tahu. Untuk mengatasi situasi, mengatasi ketakutannya. Cara lama apa yang dia tahu? Yaitu berbohong. Seperti di Mesir dulu. Nah, dia langsung ingat pakai cara itu. Dan kalau kita perhatikan, salahnya Abraham itu bukan karena dia berada di bawah tekanan loh ya. Oh, ini Abraham berada di bawah tekanan. Dia sedang ketakutan, maka dia berbohong. Kalau kita perhatikan, saudara lihat di ayat 13 ya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya itu bukan karena berada di bawah tekanan. Itu adalah modus operandi. Yaitu sesuatu yang sudah berulang-ulang. Coba saudara lihat baik-baik di ayat 13. Di situ Abraham sudah wanti-wanti kepada Sarah. Abraham wanti-wanti apa? Tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Yakni katakanlah tentang aku di mana? Di tiap-tiap tempat. Bukan cuma di satu tempat loh ya. Di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, dia saudaraku. Nah, maka Abraham bilang, Sarah, tunjukkanlah kamu cinta sama aku ya. Kalau kamu tidak cinta ya kamu ngaku aku suamimu, mati aku dibunuh. Nah, tunjukkanlah kamu cinta sama aku. Kalau kita tiba di tiap-tiap tempat, di mana saja. Kalau orang tanya, kamu bilang, itu saudaraku bukan suamiku. Nah, saudara ya. Padahal kita lihat, Abraham ini orang yang Tuhan banyak nyatakan janjinya. Tuhan banyak nyatakan penyertaannya. Bukankah Abraham mengenal Allah lebih baik daripada yang lain? Abraham juga mendengarkan janji Allah. Maka kita bisa katakan seharusnya Abraham hidup dengan iman. Seharusnya. Tetapi saudara, seperti masalah yang dihadapi kebanyakan orang percaya apa? Abraham pun hidup di dalam satu jurang realitas. Antara firman Tuhan yang dia tahu dengan kenyataan di depan mata. Jadi Abraham hidup dalam satu jurang yang lebar sekali. Di satu sisi ada firman Tuhan, dia tahu. Tetapi di sisi lain ada realitas di dalam kesulitan hidup sehari-hari. Dan jurang antara pengetahuan akan kedaulatan dan pemeliharaan Allah di satu sisi dengan situasi genting yang menghadang di depan mata. Itulah yang dialami Abraham dan dialami setiap kita. Jadi saudara, sejujurnya ya, seringkali masalah orang percaya bukan dia tidak tahu doktrin. Betul enggak? Seringkali masalah orang percaya bukan dia tidak tahu firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu tentang doktrin Allah, dia tahu tentang doktrin kedaulatan Allah, pemeliharaan Allah. Tetapi masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di penerapan praktis dari firman Allah terhadap kesulitan di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Nah, ini masalahnya.
Ada orang-orang sangat sederhana. Dia tidak banyak tahu. Ya, kita bisa mengatakan seperti mamanya pendeta Stephen Tong ya, sangat sederhana. Tetapi yang dia tahu Tuhan pelihara dia. Dia tahu di satu sisi ada Allah yang berdaulat. Tapi di sisi lain dia betul-betul melihat Tuhan pelihara mencukupkan satu persatu kebutuhannya. Nah saudara, ini masalah kita. Kita tahu doktrin, tahu. Tetapi kesulitannya ialah bagaimana menerapkan doktrin itu secara praktis di dalam kesulitan yang ada di depan mata. Kita bisa mengatakan begini, ya aku tahu Allah sudah janji. Allah janji A, Allah janji B, Allah janji C. Saya tahu, saya hafal semua ayat itu. Kita lihat misalnya pada Roma 8 ayat 28. Ini satu ayat yang sangat terkenal ya. Di situ mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, kita bisa mengatakan saya percaya ayat itu. Tapi bagaimana ayat itu berbicara dalam situasi saya sehari-hari? Bagaimana ayat itu berbicara dalam situasi ketika apa? Ketika ketaatan rasanya terlalu mahal dan ketika kesetiaan kepada Allah rasanya terlalu sulit. Maka ayat-ayat hafalan itu seolah lenyap dari ingatan kita dalam sekejap. Nah, kalau kita mencermati perjalanan iman Abraham dan Sarah, kita bisa katakan yang lemah itu bukan hanya Abraham saja atau Sarah saja. Kita bisa melihat kelemahan ada pada kedua-duanya. Maka saudara ya, kita tidak bisa katakan bahwa kita ini lemah, pasangan kita itu lemah. Atau kita bahwa kita ini kuat, pasangan kita lemah. Atau kita kuat, orang-orang yang melayani bersama-sama dengan kita itu lemah. Tapi kita harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Kalau di dalam Kejadian pasal 16, Sarah lah yang membawa Abraham kepada ketidakpercayaan. Dia suruh Abraham mengambil Hagar. Tetapi di dalam Kejadian pasal 20, Abraham lah yang membawa Sarah kepada ketidakpercayaan. Nah sekali lagi saudara, kita bisa melihat bahwa godaan itu datang melalui orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita percaya. Jadi seringkali godaan itu datang, bukan seringkali ya saudara. Saya percaya kita tidak mudah jatuh dalam godaan terhadap orang yang tidak kita percaya dan tidak kita kasihi. Tapi godaan itu seringkali datang melalui orang yang kita kasihi dan kita percaya. Dan bahkan Abraham ini seolah-olah dia guilt tripping ya. Dia guilt tripping membangkitkan rasa bersalah dari Sarah. Dia berkata kepada Sarah kira-kira begini, jikalau engkau sungguh-sungguh mencintai aku. Nah kita lihat ya Kejadian pasal 20 ayat 13. Kita lihat itu ayatnya. Nah Abraham bercerita, ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Atau kira-kira begini, jika Sarah engkau sungguh-sungguh cinta kepadaku. Nah saudara, ini permintaan yang sulit ditolak ya. Kalau anak sudah bilang, atau anak sudah bilang, kalau papa mama sayang sama aku, maka, nah saudara ini sulit ya. Atau suami istri mengatakan, kalau kau cinta pada aku. Nah ini hal yang sulit ditolak oleh siapapun. Maka sekaligus saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi kita adalah bahwa kita ini sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan pikir, oh keberadaan saya tidak terlalu signifikan. Saya tidak punya pengaruh kepada orang lain. Tidak saudara ya. Ini pelajaran penting. Bahwa setiap kita punya pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Pengaruh yang sangat besar. Pengaruh yang bisa baik, tetapi pengaruh juga yang bisa buruk. Maka kita bisa mempermudah orang-orang di sekitar kita menjalani iman mereka. Atau kita bisa mempersulit mereka. Ada orang-orang di gereja-gereja ketika melihat orang yang melayani hidup tidak beres. Hidup keuangan tidak beres. Hidup di dalam rumah tangga tidak beres. Mereka hanya mengatakan, sudahlah jangan lihat manusia. Lihat Tuhan saja. Nah berarti apa? Berarti orang yang melayani, dia sudah gagal. Kenapa? Karena orang itu mengatakan, sudahlah jangan lihat manusia. Berarti apa? Dia tidak bisa berharap kepada pengaruh yang baik dari orang-orang yang dia jadikan teladan itu. Nah saudara, kita bisa mempermudah orang-orang menjalani iman mereka, atau kita bisa mempersulit. Kita bisa mewariskan kepada mereka sikap yang penuh pengharapan dan iman, tetapi kita juga bisa mewariskan sikap yang penuh ketidakpercayaan. Nah
orang macam apakah engkau dan saya, saudara sekalian? Di dalam lingkungan keluarga, apakah kita adalah orang-orang yang membimbing orang lain kepada Tuhan? Apakah kita memberikan pengaruh yang positif kepada teman-teman kita? Atau kita menjadi orang yang hanya salah satu dari antara mereka? Di dalam pelayanan, yang lain mengeluh, kita juga ikut mengeluh. Yang lain itu lesu, kita juga ikut lesu. Nah, di dalam gereja, apakah kita menjadi seorang pemimpin rohani? Nah, ini tidak tentu hanya yang menjabat ya. Tidak tentu hanya yang kelihatan sebagai hamba Tuhan atau penatua dan sebagainya, tidak. Tetapi setiap kita dalam arti luas adalah seorang pemimpin bagi yang lain. Apakah kita menjadi pemimpin rohani atau kita menjadi beban? Apakah kita memiliki tanggung jawab sebagai pasangan, memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai anggota gereja yang memastikan bahwa kehadiran kita membawa orang lain selangkah lebih maju di dalam perjalanan imannya dan bukannya menjauhkan mereka dari Tuhan. Apakah selama kita menjadi orang Kristen, berapa banyak orang yang sudah di bawah semakin dekat datang kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita menjadi orang Kristen, banyak orang yang akhirnya kecewa, yang akhirnya menjauh daripada Tuhan. Ini menjadi tanggung jawab setiap kita. Dan apa pengaruh kita terhadap orang-orang yang tidak percaya, saudara? Nah, Abraham memiliki kesempatan untuk memberikan dampak di dalam kehidupan orang-orang yang dia temui. Dan memang itulah panggilan Tuhan, bukan? Dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat. Sama seperti Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi dimanapun juga kita berada. Nah, Tuhan sudah panggil Abraham untuk menjadi berkat. Maka seharusnya ketika berada di Gerar, Abraham bisa menjadi teladan akan imannya bagi Abimelek dan seisi istananya. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya, Abraham sudah mengasumsikan yang terburuk dari orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian Abraham bertindak dengan memikirkan cara melindungi dirinya berdasarkan asumsi dia. Coba lihat ya di ayat 11, Abraham mengatakan begini. Takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini, maka aku akan dibunuh karena istriku. Nah, ini kan asumsi ya. Itu belum terjadi. Tetapi dia sudah mengasumsikan yang jelek tentang tempat itu. Oh, di tempat ini orang-orangnya tidak takut akan Allah. Maka karena istriku tentu aku akan dibunuh. Nah, itu yang namanya anxiety. Nah, kemarin kita sudah bahas ya dalam seminar Injil bagi generasi cemas. Nah, saudara ya, ada generasi emas, ada generasi cemas. Nah, anxiety menjadi satu hal fenomena yang belakangan sangat akrab. Bukan cuma orang tua, tetapi juga anak-anak muda. Nah, apa yang namanya anxiety? Anxiety itu atau kekhawatiran, kegelisahan itu adalah kita membawa hal yang buruk dari masa depan ke masa kini. Itu beda dengan hope. Hope, pengharapan itu adalah kita membawa hal yang baik dari masa depan kepada masa kini. Nah, saudara, ini bedanya orang yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kecemasan, ketakutan, dengan orang yang penuh dengan optimisme, dengan satu pengharapan. Nah, di dalam pekerjaan kita akan ketemu dua macam orang ini. Orang yang penuh anxiety. Apa-apa pikirnya hal yang jelek, hal yang buruk dibawa dari masa depan kepada masa kini. Jadi saudara, di dalam pemberkatan nikah saya suka cerita ya tentang pasangan suami istri yang sudah nikah. Dari hari pertama nikah istrinya selalu penuh dengan kecemasan. Nanti rumah kemalingan, nanti ada maling. Jadi suami sudah tidur dipanggil bangun. Ayo Pak bangun. Kenapa sih? Coba periksa rumah, saya takut ada maling. Jadi itu dari hari pertama nikah. Suami sudah ngorok, disuruh bangun. Ayo periksa rumah. Suami bangun, periksa rumah. Sampai 20 tahun menikah setiap malam begitu. Setelah 20 tahun nikah, suami disuruh bangun. Ayo Pak, bangun, periksa rumah. Ketika suami periksa rumah, tiba-tiba loncatlah seorang maling. Harta atau nyawa? Suaminya tidak kaget lagi. Suaminya cuma lihat dan berkata, ya kamu baru datang sekarang. Gara-gara kamu nih, gara-gara kamu saya 20 tahun dibangunin nih untuk periksa rumah nih. Gara-gara kamu datangnya sekarang sih. Nah, malingnya bingung juga saudara ya.
Nah ini anxiety, yaitu membawa semua hal yang jelek dari masa depan ke masa kini. Lalu bedanya dengan orang yang berpengharapan, ialah dia membawa hal yang baik dari masa depan kepada masa kini. Nah kita akan selalu berhadapan ya dalam pelayanan juga. Tentu ada orang-orang yang juga penuh dengan anxiety. Ada juga yang penuh dengan hope. Poinnya sama, pelayanannya sama, tugasnya sama. Tetapi respon itu bisa berbeda. Nah Abraham ngomong sama diri sendiri, di tempat ini orang tidak takut Tuhan, nanti aku dibunuh karena istriku. Tuh. Dia belum apa-apa sudah lihat Sarah tuh. Nah dia sudah mulai hatinya tidak tenang. Nah kesalahan Abraham itu bukanlah dia berbicara kepada diri sendiri. Memang itu seharusnya dia lakukan. Tetapi dia seharusnya bicara begini kepada dirinya sendiri. Abraham seharusnya bilang begini, Allah sudah menjanjikan seorang anak melalui Sarah. Meskipun orang-orang di tempat ini mungkin tidak bertuhan, tapi saya percaya Allah bisa melindungiku. Apa yang lebih penting daripada janji Allah? Kalau Allah sudah janji, tidak mungkin Allah tidak tepati. Nah itu yang seharusnya Abraham katakan kepada diri sendiri. Tapi dia melihat masalah ketakutan itu lebih besar daripada Allah yang menyertai dia. Maka dengan kata lain seharusnya Abraham mengingatkan kepada dirinya sendiri tentang apa? Tentang janji-janji Allah, tentang kuasa Allah, dan tentang apa yang dia sudah komitmen di hadapan Allah. Nah saudara, kita kembali kepada pasal 20 ini. Kalau saudara baru jadi orang Kristen, saudara baru pertama baca Alkitab, dan saudara baru mengenal siapa Abraham ya. Saudara belum pernah ikut sekolah minggu, saudara tidak pernah dengar cerita Abraham, saudara tidak pernah baca Alkitab. Saudara pertama kali baca Kejadian pasal 20 ini. Saya mau tanya, siapa kira-kira di antara kedua orang ini yang orang percaya? Siapa kira-kira? Abraham atau Abimelek? Kalau saudara pertama baca, siapa kira-kira yang orang percaya? Abraham atau Abimelek? Abimelek, saudara sekalian. Kita akan katakan tidak mungkin Abraham si pembohong itulah. Tidak mungkin Abraham itu yang orang percaya. Sebab di dalam Kejadian pasal 20, bukan Abraham yang menunjukkan integritasnya saudara ya. Dan bukan Abraham yang Tuhan cegah dari berbuat dosa. Maka jika ada yang menunjukkan karakter yang baik, itu adalah Abimelek, bukan Abraham. Padahal Abraham itu adalah satu-satunya orang yang disebut sebagai sahabat Allah di dalam perjanjian lama. Bayangkan ya, satu-satunya orang yang disebut sahabat Allah dalam perjanjian lama, dialah yang berbohong, dialah yang tidak menunjukkan integritasnya. Sama ya, Daud juga satu-satunya orang di perjanjian lama yang disebut sebagai dia yang berkenan di hati Tuhan. A man after God's own heart. Daud, tapi kejahatannya mengerikan saudara. Maka bagian ini saudara seringkali menjadi kesulitannya. Orang membaca kok Alkitab begitu ya. Kalau kitab-kitab suci agama lain kok baik-baik semua ya dituliskan ya. Tapi kenapa Alkitab menuliskan tokohnya seperti itu? Loh Alkitab kok gitu ya? Nah saudara jangan buru-buru menyimpulkan. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab bukan buku biografi manusia yang hanya ditulis mencatat kebaikannya saja. Tetapi Alkitab adalah firman kebenaran tentang semua orang. Maka sebagai firman Allah, Allah sedang memberikan kepada kita pelajaran penting. Pelajaran penting yang akan membantu kita dalam perjalanan iman kita. Yaitu bahwa orang-orang percaya juga adalah orang-orang berdosa yang penuh dengan kelemahan. Jadi saudara dalam gereja sangat wajar kita berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Karena gereja itu bukan museum orang-orang kudus. Tetapi adalah rumah sakit bagi orang-orang berdosa saudara. Nah Alkitab tidak menyembunyikan fakta bahwa Nuh luar biasa ya. Dia percaya Tuhan di tengah orang-orang tidak percaya. Dia bangun bahtera di gunung. Lalu setelah semuanya itu berlalu apa yang terjadi? Kejadian pasal 9 mencatat Nuh mabuk dan memperlihatkan ketelanjangannya. Dan Alkitab juga mencatat Musa yang dibilang orang yang paling lembut hatinya. Tetapi dia pernah kehilangan kesabaran dalam Bilangan pasal 20. Lalu Daud berzina dengan Batsheba. Lalu merencanakan kematian dari suami Batsheba. Uria orang yang begitu setia kepada Daud. Uria orang yang begitu rela mati untuk Daud. Tapi Daud mengkhianati dia. Dan Alkitab mencatat itu saudara sekalian. Alkitab juga mencatat Petrus, soko guru jemaat
Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara pernah menyangkal Yesus? Oh pernah, tapi tidak sampai 3 kali lah. Petrus 3 kali. Nah mungkin kita ngomong seperti itu ya. Dan Alkitab mencatat Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Hanya dalam 1 malam. Nah hal-hal itu dicatat untuk apa? Bukan untuk mendorong kita juga berbuat dosa. Oh Daud aja begitu. Nggak apa-apa dong. Daud aja begitu. Oh Petrus aja begitu. Nggak apa-apa dong. Nah bukan ya. Alkitab mencatat itu bukan mendorong kita berbuat dosa. Melainkan memperingatkan kita supaya hati-hati terhadap dosa. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 saudara lihat itu mengatakan. Sebab itu siapa menyangka bahwa dia teguh berdiri. Hati-hati supaya dia jangan jatuh. Nah kita harus senantiasa menyadari Tuhan aku ini lemah. Tolong sepanjang hari ini. Saya sangat mungkin mendukakan Tuhan. Ayat ini mengatakan jangan kau kira kau sudah lama melayani. Jangan kau kira kau hamba Tuhan. Kau bisa teguh berdiri. Kita sebelum mulai pekerjaan apa kita doa. Tuhan tolong saya. Saya sangat mungkin jatuh ke dalam dosa. Tolong supaya saya bisa bertahan. Maka ayat ini mengingatkan kita hati-hati terhadap dosa. Nah saudara pertanyaan mengapa Abraham gagal? Mengapa Abraham gagal? Karena setelah dia tiba di Gerar. Abraham mulai berjalan by sight. Berdasarkan penglihatannya, not by faith. Bukan berdasarkan imannya. Dan dia mulai merasa takut. Nah di dalam Kejadian pasal 20 ayat 11. Kita tadi ya Abraham mengatakan begini. Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentu aku akan dibunuh karena istriku. Kira-kira dia ngomong gini karena by faith atau by sight. Dia ngomong ini karena by sight. Dia melihat oh, tidak ada takut akan Tuhan di tempat ini. Bahaya aku akan dibunuh. Nah saudara takut akan manusia dan iman kepada Allah tidak bisa berdiam di hati yang sama. Saudara, Amsal 29 ayat 25 mengatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Maka takut akan manusia dan iman kepada Allah itu tidak bisa berada dalam hati yang sama. Abraham itu sejenak dia lupa. Lupa apa? Lupa bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa. Padahal Allah sendiri pernah datang kepada dia. Allah sendiri yang ngomong bahwa dia Allah yang maha kuasa. Bayangkan ya. Tuhan sendiri datang. Kalau Tuhan sudah pernah datang kepada saudara dan mengatakan bahwa dia Tuhan yang maha kuasa, saudara percaya enggak? Percaya. Tetapi Abraham sejenak sepertinya lupa. Allah pernah mengatakan itu dalam Kejadian pasal 17 ayat 1. Di situ Allah berfirman waktu Abraham umur 99 tahun. Tuhan menampakkan diri loh kepada Abraham dan berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Wah ini jaminan saudara ya. Dan Allah sudah janji dia bisa melakukan apa saja loh saudara. Apa saja saudara ya. Allah berjanji dalam Kejadian 18 ayat 14. Allah bilang, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Loh, Tuhan sudah bilang aku Allah yang maha kuasa. Dan Tuhan sudah janji akan melakukan apa saja. Dan Allah sendiri sudah berjanji akan memberkati Abraham dan istrinya. Tetapi Abraham gagal karena dia melihat, dia berjalan berdasarkan apa yang dia lihat, bukan berdasarkan imannya. Sama ya saudara, mau mengerjakan KKR Natal Pontianak. Tempatnya berapa? 700. Jemaat berapa? Ada 100. Nggak ada gitu ya. Jauh sekali. Lebih 10 kali lipat. Itu bagaimana? Nah di sini kita mulai kalau berjalan menurut cara kita melihat, nggak mungkin. Tapi kita mengerjakannya dengan iman, sisanya adalah bagian Tuhan yang mengerjakan. Nah tapi selain itu saudara, apa yang menjadi penyebab utama kegagalan Abraham? Ialah apa saudara? Bahwa dia dan Sarah belum membereskan dosa lama ketika mereka keluar dari Mesir. Nah saudara jangan lupa, kadang-kadang orang menjadi Kristen, dia belum bereskan dosa yang lama. Dan dosa itu berulang kembali. Mereka memang telah mengakui dosanya kepada Allah. Tetapi kenyataan bahwa dosa ini kembali muncul menunjukkan bahwa apa? Mereka tidak sungguh-sungguh membereskan dosa itu dan meninggalkan dosa itu. Malah sekarang dosanya semakin parah. Di dalam Kejadian pasal 12, Abraham yang berbohong. Sekarang dosa itu semakin parah
karena Sarah pun turut berdusta. Coba lihat dalam Kejadian pasal 20 ayat 5, di mana Abimelek berkata, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, Sarah saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan dia saudaraku. Nah saudara, jadi lihat ya, bukan cuma Abraham tetapi juga Sarah ikut berdusta. Dan percayalah saudara, ketika orang berdosa, ketika orang percaya, ketika orang beriman berdosa, mereka menderita. Kalau kita lihat orang yang tidak beriman berdosa, mereka tidak ada penderitaan, mereka hidupnya mungkin lancar saudara ya. Maka Asaf bergumul dengan itu dalam Mazmur yang terkenal itu, Mazmur Asaf. Kenapa orang yang jahat, fasik, malah gemuk badannya? Ini bukan menyinggung yang gemuk ya saudara. Tapi saudara, ini Alkitab mau mengatakan bahwa kelihatan diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan gitu ya. Mereka hidupnya lancar, tidak ada sakit, tidak ada susah segala macam. Nah saudara, tetapi orang percaya, waktu dia bersalah, dia akan menderita. Charles Spurgeon mengatakan, Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya berbuat dosa dengan sukses. Allah tidak biarkan. Ketika kita dengan sengaja tidak taat kepada Allah, kita akan menderita. Baik oleh karena dosa-dosa kita maupun akibat hajaran daripada Allah. Kecuali kita berdosa dan tunduk. Maka saudara, waktu orang Kristen, orang percaya bergumul dengan keadaannya, kenapa Tuhan seakan-akan menghajar aku? Saudara bersyukurlah, sebab Allah menghajar orang yang dikasihinya saudara. Nah saudara, Allah dalam kasih karunia-Nya, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal yang pertama. Tetapi Allah dalam kedaulatannya, Dia seringkali harus membiarkan dosa itu menghasilkan tuaian yang menyedihkan. Galatia pasal 6 ayat 7 mencatat, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maka kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, Allah pasti mengampuni. Saudara, Allah dalam kasih karunia-Nya mengampuni dosa-dosa orang. Tetapi Allah dalam kedaulatannya, Dia kerap kali harus membiarkan dosa menghasilkan tuaian yang menyedihkan saudara. Nah apa kerugian yang harus dibayar Abraham atas satu dosa kebohongan ini? Apa kerugian yang harus ditanggung Abraham? Pertama, Abraham kehilangan karakter dia saudara. Seorang hamba Tuhan dari Amerika yang terkenal dengan lagunya Oh Little Town of Bethlehem bernama Philip Brooks, dia mengatakan tujuan hidup adalah membangun karakter melalui kebenaran. Nah itulah orang percaya. Orang percaya itu bukan tinggal tunggu masuk surga. Banyak orang jadi Kristen itu tidak mau berubah. Banyak orang jadi Kristen tidak mau dibangun Tuhan. Maunya Tuhan berkati dia jadi kaya. Maunya Tuhan berkati kalau sakit dia sembuh. Maunya Tuhan berkati kalau utang, tinggal datang ke KKR penghapusan utang dan utang akan dihapuskan. Saudara, berapa banyak orang ditipu saudara. Kalau utang ya kerja dong ya, bayar utang, bukan ikut KKR saudara. Nah saudara, dia mengatakan tujuan hidup orang percaya adalah membangun karakter itu melalui kebenaran. Allah bukan sekadar menyelamatkan jiwa atau membawa orang langsung masuk ke surga. Tetapi apa? Waktu kita percaya, kita masih hidup di tengah dunia ini bukan? Saudara, bukan nanti KKR Pak Jimmy ya, itu minggu depan. Barang siapa percaya kepada Yesus angkat tangan. Lalu ketika orang angkat tangan tiba-tiba hilang. Dipanggil langsung ke sorga. Tidak saudara ya. Setelah kita jadi Kristen, kita masih hidup berpuluh-puluh tahun di tengah dunia ini. Ada juga yang langsung dipanggil Tuhan memang ya. Tapi saudara sekalian, Allah melalui pencobaan dan ujian hidup, Dia menjadikan orang-orang yang diselamatkan itu apa? Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan dengan demikian itu menyatakan kemuliaannya. Waktu orang menjadi Kristen, dia melalui pencobaan dan ujian, dia dibentuk karakternya semakin serupa dengan Kristus dan itu mempermuliakan Tuhan. Oh ini orang dulu suka marah-marah, tapi setelah jadi Kristen dia menahan diri, dia bersabar, dia berjuang. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan merubah hidup dia. Tuhan menjadikan dia jauh lebih daripada orang manusia lamanya. Nah di dalam bagian ini Abraham sejenak berhenti bertanya apakah yang benar? Dan diganti dengan pertanyaan, apakah yang aman? Nah ini juga perjalanan iman kita ya. Kita seringkali mulai berpikir apa yang nyaman, apa yang aman, bukan apa yang benar.
Dan ini menyebabkan kejatuhannya. Setelah garam kehilangan rasanya, Injil Matius mengatakan, dengan cara apakah dikembalikan? Yang kedua, setelah Abraham kehilangan karakternya, yang kedua, dia kehilangan kesaksiannya. Bagaimana mungkin Abraham sekarang berbicara kepada tetangga-tetangganya yang kafir tentang Allah yang benar, padahal dia sendiri telah berdusta, saudara sekalian. Lot kehilangan kesaksiannya di Sodom, Abraham kehilangan kesaksiannya di Gerar. Nah, seorang hamba Tuhan dari Scotland bernama James Strahan, dia mengatakan kalimat yang sangat benar ya. Dia mengatakan begini, teladan orang jahat hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap orang baik. Tetapi teladan yang buruk dari orang baik, yang terkemuka kedudukannya dan mapan reputasinya, memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menimbulkan kejahatan. Nah, saudara lihat ya, teladan orang jahat tidak banyak pengaruh kepada orang baik. Saudara dengar orang cerita, wah kemarin saya ke tempat itu ya, naik klub ya, waduh luar biasa di sana. Wanita-wanitanya diimpor dari mana. Saudara orang benar, orang baik, saudara setia dalam rumah tangga, saudara tidak terpengaruh, saudara sekalian. Saudara malah merasa jijik dengan cara hidup yang seperti itu. Maka teladan orang jahat itu hanya sedikit pengaruhnya terhadap orang baik. Tapi teladan buruk daripada orang baik. Nah ini saudara ya. Orang yang terkenal, terkemuka kedudukannya, mapan reputasinya. Begitu ada satu hamba Tuhan terkenal, jatuh dalam dosa yang mengerikan. Itu langsung menggoncangkan gereja, saudara. Nah maka teladan buruk dari orang baik itu memiliki kekuatan yang sangat besar menimbulkan kejahatan. Nah inilah yang terjadi kepada Abraham. Dia kehilangan kesaksiannya kepada Abimelek dan seisi istananya. Bayangkan betapa terhinanya Abraham ketika Abimelek yang panggil dia. Lalu konfrontir, kemudian tegur Abraham. Harusnya siapa yang dipanggil? Harusnya Abraham orang benar yang panggil Abimelek. Bim, apa sih yang lu perbuat Bim? Nah ini malah si Bim yang panggil Bram. Bram, apa sih yang lu perbuat Bram? Nah ini kan kebalikan. Bayangkan ya, kepala sekolah panggil murid yang nakal. Tapi satu hari anak murid yang panggil kepala sekolah. Apa yang Bapak lakukan kemarin malam? Wah, saudara kepala sekolah bingung gitu ya. Ini kebalikan. Abimelek panggil Abraham. Lalu Abimelek tanya begini. Bram, ini versi modern sudah ya. Perbuatan apakah yang kau lakukan itu Bram terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau Bram? Nah ini versi sinetron ya saudara. Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Bram, engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Nah ini kalimat yang menyakitkan saudara ya. Harusnya Abraham yang ngomong itu. Maka dia kehilangan kesaksiannya. Yang ketiga, Abraham itu kehilangan pelayanannya saudara. Karena apa? Karena dia tidak lagi menjadi sumber berkat. Dia melainkan menjadi sumber penghakiman. Mendatangkan penghakiman Allah, hukuman Allah kepada Abimelek dan seisi istananya. Bayangkan ya, selama Abraham tinggal di Gerar, tidak ada bayi yang lahir di situ. Bayangkan kita di gereja berapa lama, tidak ada bayi rohani yang dilahirkan, saudara. Bayangkan ya, kita melayani, tidak lihat pertumbuhan. Susah sekali hati. Nah bayangkan selama Abraham tinggal di Gerar, tidak ada bayi yang lahir di situ. Waktu Yunus ada di kapal, apa yang terjadi? Kapal itu hampir dihancurkan badai. Karena apa? Karena ada Yunus, nabinya Allah di kapal. Ketika Ahan mencuri apa yang dilarang Tuhan, apa yang terjadi? Ahan mendatangkan begitu kekalahan bagi pasukan Israel. Lalu banyak yang mati, saudara. Lalu ketika Daud ambil Batsyeba mematikan suaminya, apa yang terjadi? Daud mendatangkan duka cita bagi seisi keluarganya. Nabi Nathan datang kepada Daud dan mengatakan, Daud, karena kau melakukan semua itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Wah, saudara, gara-gara Daud mengambil istri orang, sekarang pedang tidak akan menyingkir. Keluarganya mengalami kesusahan yang sangat hebat. Anak-anaknya saling bunuh dan sebagainya, saudara. Karena apa? Karena Daud. Nah ini kerugian Abraham. Dia kehilangan pelayanannya. Seharusnya dia menjadi sumber berkat. Lalu kerugian keempat, Abraham hampir kehilangan Sarah dan Ishak. Pada masa itu seorang raja berhak mengambil seorang perempuan lajang, single, yang menyukakan hatinya, dia ambil jadi istrinya, masuk ke dalam haremnya. Abimelek kira Sarah adalah perempuan lajang, jadi dia ambil.
Dan seandainya bukan karena campur tangan Tuhan, Abimelek pasti dia sudah bisa berhubungan seks dengan Sarah, lalu merusak rencana keselamatan Allah yang agung. Apa yang dilakukan Abimelek itu mengancam rencana keselamatan Allah yang agung. Sehingga Allah harus intervensi. Allah harus bertindak untuk melindungi Sarah dan Ishak. Nah saudara, setiap kali perhatikan, setiap kali kita melakukan sesuatu yang memaksa Tuhan campur tangan secara ajaib, maka kita sedang mencobai Tuhan. Dan mencobai Tuhan itu adalah dosa. Orang yang kesaksian, waduh saya pernah Tuhan tolong. Saya pergi ke tempat pelacuran kena HIV, saya doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, haleluya, mujizat. Loh, ini namanya engkau sedang mencobai Tuhan. Ketika Tuhan harus intervensi menyelamatkan engkau, itu berarti engkau sudah mencobai dia, saudara sekalian. Maka saudara, Tuhan harus campur tangan melindungi Sarah dan Ishak. Tapi mungkin salah satu konsekuensi paling menyedihkan dari dosa Abraham itu apa? Salah satu konsekuensi paling menyedihkan dari dosa Abraham ialah Ishak mengulangi dosa yang sama bertahun-tahun kemudian. Saudara, menyedihkan saudara ketika dosa kita mempengaruhi orang luar ya. Menyedihkan. Tetapi lebih menyedihkan ketika dosa kita berulang kembali di dalam hidup daripada anak-anak kita sendiri. Bahkan kebohongan Ishak itu lebih buruk dari kebohongan Abraham. Karena apa? Karena Abraham mengaku ini saudaraku, betul. Papa sama, cuma beda mama. Tetapi Ribka itu bukan saudaranya Ishak, tetapi adalah sepupunya, saudara sekalian. Nah ketika orang percaya jatuh ke dalam dosa, itulah yang terjadi. Mereka akan didisiplinkan oleh Allah sampai mereka tiba di titik pertobatan dan pengakuan dosa. Disiplin itu enak tidak? Disiplin itu tidak menyenangkan. Tetapi disiplin itu bermanfaat, saudara. Waktu Tuhan disiplin saudara dan saya, pada awalnya tidak menghasilkan sukacita, tetapi pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan dan kekudusan bagi kemuliaan Allah. Nah saya masih ingat dengan jelas waktu masih kelas 6 SD, masih kecil. Saya suka sekali ngobrol ya saudara, maka dulu kalau sekolah, walaupun saya dulu kecil gagap tapi suka ngobrol. Nah ini orang gagap yang suka ngobrol bikin capek orang lain saudara dengar. Bayangkan ya, orang gagap suka ngobrol, yang dengar capek. Nah, dulu suka ngobrol sehingga sering dihukum guru, saudara ya. Satu kali acara olahraga bersama seluruh ini ke lapangan. Ketika guru sedang berbicara mengatur baris berbaris, saya ngobrol. Lalu teman-teman itu semua pada mengerubungi. Nah, ini bakat pengkhotbah, saudara ya. Lalu itu mengerubungi. Kemudian guru marah, guru panggil ke depan, lalu suruh naik ke bangku dari batu ya. Kan guru ada di atas. Waktu saya naik masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Saya berdiri di hadapan guru, kira guru bercanda. Maka saya berdiri sambil berkacak pinggang begini ya. Wah, lalu di depan teman-teman semua saya ditampar oleh guru. Wah, malunya luar biasa. Tapi setelah itu saya pikir-pikir, itulah intervensi Tuhan. Karena sejak itu saya berhati-hati bagaimana ketika bicara kepada orang yang lebih tua. Bagaimana bersikap di hadapan orang yang lebih umur daripada saya. Maka saya melihat itu sebagai disiplin yang baik yang Tuhan kerjakan. Intervensi Tuhan yang baik. Nah waktu kita hidup Tuhan hajar, tidak menyenangkan. Tetapi itu intervensi Tuhan yang baik. Di mana dia mengampuni dan memulihkan kita. Nah saudara, meskipun Allah tidak membela dosa Abraham, tapi dia membela Abraham. Dan dia mengendalikan situasinya bagi Abraham. Bahkan Allah menyebut Abraham sebagai nabinya dalam Kejadian pasal 20. Dan Allah memberitahu Abimelek bahwa adalah doa Abraham, syafaat Abraham, itulah satu-satunya yang berdiri di antara Abimelek dan kematian. Kalau Abraham tidak doa, mati kau. Maka hanya doa Abraham yang ada di antara kau dan kematian. Dan kemudian Allah menjawab doa Abraham. Bahwa Allah menjawab doa Abraham untuk Abimelek, itu adalah bukti bahwa Allah mengampuni Abraham. Dan Abraham tentu dia sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Maka saudara sekalian, Allah tidak menolak ketika Allah tidak menolak anak-anaknya ketika mereka ada dalam kelemahan. Ketika mereka
berada dalam kegagalan, Allah tidak menolak. Sama seperti ya, pada umumnya orang tua juga tidak menolak anak. Anaknya bagaimanapun uhau, nakal, segala macam. Satu hari anak pulang juga orang tua ingin ini ya, kecuali kalau memang sudah keterlaluan. Sampai ada di surat kabar tuh, putus hubungan ayah anak segala macam ya. Nggak tahu sekarang masih ada ya, zaman saya dulu kadang-kadang lo muncul saudara. Tapi saudara, pada umumnya orang tua tidak menolak anak yang tidak taat ketika mereka pulang. Allah pun tidak menolak anak-anaknya ketika mereka jatuh dalam kelemahan mereka. Abraham dibenarkan oleh iman. Dan Abraham memiliki kedudukan yang benar di hadapan Allah. Nah saudara, ini status kita ya. Pembenaran kita tidak berubah. Kita diterima di hadapan Allah dalam Kristus Yesus apapun keadaan kita. Bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah, itu artinya apa? Artinya harus ada perubahan dalam hidup kita. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati saudara. Tetapi kedudukan kita dalam Kristus tidak akan berubah oleh perbuatan kita di bumi sementara kita berjuang dalam pengudusan. Allah sudah membenarkan kita, dan ketika kita berjuang jatuh dan bangun, Allah akan menopang. Allah akan mendisiplin ketika kita gagal. Yang penting apa? Kita menghadapi dosa-dosa kita dengan rendah hati dan jujur. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita membereskan dosa itu. Kita meninggalkan dosa itu. Abraham dan Sarah, mereka memulai awal yang baru. Dan setiap kita pun bisa, saudara. Maka inilah kabar baik Injil bagi orang-orang percaya. Bahwa kita bukan berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi di dalam perjalanan iman kita, kita terus melihat ada tangan Allah yang menopang dan menyertai kita. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah perjalanan iman kita yang seringkali penuh dengan kelemahan dan sangat mungkin berada dalam kegagalan. Tapi kita punya Allah yang sebagaimana dia menopang Abraham, dia akan menopang anak-anaknya di dalam sepanjang itu sejarah, dan mereka akan terus berjalan sampai berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan bagi kami. Engkau melihat kami, Engkau melihat orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tetapi di dalam cinta kasih-Mu, Engkau telah membenarkan kami. Dan Engkau oleh Roh-Mu yang kudus, Engkau menguduskan kami. Biarlah kami berjalan di dalam pimpinan firman-Mu Tuhan. Dan ketika kami berada dalam kelemahan kami, mohon Tuhan menguatkan kami. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk meninggalkan segala dosa-dosa kami dan hidup di dalam kekudusan. Semakin hari semakin dibentuk dalam karakter yang menyerupai Kristus, dan dengan demikian kami hidup mempermuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.